Anak adalah investasi dunia dan akhirat, karena itu tetap pelihara dan sayangi dan cintai mereka, dan di saat yang sama jangan pernah berhenti untuk belajar, baik itu mengenal anak sendiri maupun mengenal apa karakter si anak, dan juga belajar untuk bagaimana mendidik anak yang baik sesuai dengan apa rel dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Tauhid Cinta yang berbahagia, ini adalah playlist baru di channel Tauhid Cinta. Ya, di sini kami menghadirkan narasumber dan juga Ustadz Muhlisin, dan kita akan berbincang-bincang mengenai suatu tema. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Telah hadir bersama kita Mbak Ria Enes dan juga boneka Susannya. Apa kabar Mbak Ria dan Susan? Baik. Alhamdulillah baik. Susan udah makan? Belum. Pantes suaranya lemah. Oh udah. Udah tadi. Oh, aku kira tadi itu cuma pendahuluan. Ngemil ya saya. Dan kita juga sudah kehadiran Pak Ustadz Muhlisin. Ya, beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini. Apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Susan, apa kabar Susan? Biar kabari? Abdi Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini ya banyak anak sekolah itu belajar dari rumah secara jarak jauh melalui jalur daring atau online. Ya banyak orang tua mengalami kerepotan ya bagi mereka yang biasa mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah. Nah, bahkan belakangan ini juga ada seorang ibu yang rela menganiaya anaknya gara-gara sang anak tidak mau atau susah diajak belajar online. Ya, iya, San. Luar sedih ya, San. Iya, kasihan. Itu kan teman Susan ya. Lah iya itu. Kenapa ya? Susan nyaman gak belajar online di rumah? Ya aku sih asik-asik aja. Asik-asik aja? Gimana? Ya bisa sambil tiduran. Loh. Tapi gak bisa main lagi sama temen? Iya, padahal kangen loh aku. Sama guru kangen gak? Ya kangen juga lah, terutama jajannya. Lah. Gak dikasih uang saku ya? Iya nih kalian nih. Nah, Karya sendiri sebagai ibu seorang tiga anak gitu, dan plus Susan Dan anak asuh. Aku bukan asuh. Oh, asuh? Oh. Nah, itu sih. merasa kerepotan nggak dengan anak-anak itu belajar dari rumah secara online? Alhamdulillah sih enggak ya. Apalagi anak-anak saya kan udah remaja. Jadi udah kuliah yang pertama, kemudian SMA, SMP. Mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Cuman memang pada awal pembelajaran daring pusing anak saya. Karena kan Penyesuaiannya, Mbak. Iya, penyesuaiannya ada yang pusing karena kebanyakan tugas, ada yang pusing karena kebanyakan terpaan ini ya. Efek, iya. Dari itu. Jadi awal-awal seperti itu, tapi sekarang sih alhamdulillah sudah lancar, dan saya pun juga cuman palingan kalau misalnya lagi ulangan gitu paling ingetin aja udah belajar belum gitu. Selebihnya mereka sudah punya tanggung jawab kok. Bahkan sebelum daring ini mereka yang udah gede. Ya kan? Ya tapi untuk seumuran Susan ini rasanya kayaknya sulit ya Mbak Ria. Kalau Susan sih Ya kalau aku sih asal aku ditinjami handphone. ya Wah, senang. ada jam-jamnya kan. Kalau anak-anak PAUD itu kan pasti ada janjian antara guru sama wali murid. Nah itu kan bisa disesuaikan. Seandainya pun juga misalnya wali muridnya kerja, ya sebetulnya yang sulit itu ketika
semuanya pada work from home, ayah, ibu dan anak. Kepake semua ya. Kalau untuk anak kecil kan belum bawa handphone kan. Iya, aku kan nggak punya. Nah, Jadi aku tuh nunggu kalau Kak Ria sudah tidur. Belajar online enak dong San, makin banyak sering main handphone. Nah, iya, waktunya guru suruh itu online ya aku gak bisa main. ya bisa diatur lah. Sebetulnya otoritas tetap pada orang tua Ada ya. orang tua ya. Selanjutnya kita kompromi aja. Jadi misalnya tugasnya kapan harus diselesaikan. Terus misalnya memang dia juga mau main game, bukan nggak boleh, tapi pokoknya harus tahu waktu dan tanggung jawab. Dan jangan sampai anak itu edik gitu. Kalau sudah edik itu yang bikin emosi kan. Iya. Jadi anaknya emosi, orang tuanya lebih emosi lagi. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita bisa melakukan hal-hal yang jangan sampai hal itu terjadi. Susan berapa jam main handphone sehari? Tergantung Kak Ria tidurnya berapa jam. Iya sih. Nah kalau Kak Ria tidurnya lama, ya aku lama pakai handphone. Enggak, tetap ada ini. Tetap ada aturan ya, walaupun seandainya anak itu punya handphone sendiri, tetap ada aturan pakai. Semuanya kan seperti itu kan, apapun kan ada aturan pakainya. Ini kan gadget ini seperti pisau bagi anak-anak. Dia bisa membantu untuk mengupas, untuk hal-hal yang memang harus dilakukan dengan betul. Tapi di sisi lain dia juga bisa menikam. Iya, betul. Nah, harus tahu cara pakai. Orang dewasa juga kadang-kadang edik loh, jangan Iya. salah. Jadi juga sama-sama belajar sebetulnya. Nah, nih Pak Ustadz yang menanggapi hal itu tadi ya. Sebenarnya peran orang tua bagaimana sih dalam Islam dalam mendidik anak? Kalau Islam firm ya, surat At-Tahrim misalkan ayat 6 mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu jelas sekali, jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan berarti ada peran penting sekali orang tua atau kemudian unit kecil rumah tangga, keluarga itu akan menentukan unit terkecil ini kalau pendidikannya oke, semuanya tadi menurut Baria ada aturannya gitu, tidak dibiarkan bebas, seluruh interaksinya menggunakan pola-pola pendidikan yang benar, insya Allah nanti akan tumbuh generasi-generasi yang luar biasa. Tapi memang orang tua punya cukup peran ya, akan menentukan itu. Anak itu kan dilahirkan bening, bersih, kayak kertas putih. Fitrah. Mau ditulis kayak apa tergantung orang tuanya. Ya ibunya terutama ya, Al-Umm Madrasatul Ula. Ibu itu sekolah pertama anak. Dalam kandungan 5 bulan, mulai 4 bulan setelah mereka hidup secara utuh, makhluk spiritual sekaligus fisik gitu. Ada 4 bulanan kan kemudian ya San ya. Dulu 4 bulanan nggak San? Aku gak kerasa itu. Oh, enggak. Kandungan dari situ mulai pendidikan sebenarnya sudah luar biasa. Apa yang terjadi pada ibunya itu direkam. Maka ada, kalau ibunya marah katanya, kalau ibunya berpikir negatif itu ada hormon-hormon yang bisa masuk ke plasenta janin dan itu mempengaruhi, terekam semua. Maka yang kemudian kalau penyanyi didekatkan dengan lagu-lagu yang kesukaan ibunya, kalau yang ini pengen dekatkan dengan bacaan Quran. Intinya bahwa ketika orang tua punya kesadaran menjadi pendidik yang baik, insya Allah putra putrinya juga akan menjadi anak didik yang baik. Tapi kalau kemudian tadi gara-gara COVID baru sadar, oh iya ya ternyata jadi orang tua itu nggak cukup memberikan uang, memberikan jajan, ngasih SPP, ternyata harus jadi pendidik. Banyak yang gagap kan, banyak kasus akhirnya nggak siap menjadi pendidik, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi sebenarnya peran orang tua adalah juga sebagai pendidik dan teladan Otomatis, dalam Islam. otomatis dakwah bil hal afsal, dakwah dengan contoh itu paling efektif. Ayo sholat tapi bapaknya kemudian nonton TV nggak jadi. Tapi kalau diajak untuk bareng berjamaah, walaupun kecil nggak ngerti bacaannya, tapi kalau ngikut itu imitasi kan ya. Anak ya Susan ya, suka ikutan nggak San? Iya. Iya. Itu Aku cuma amin gitu. iya, kenceng lagi ya. Kagetin imamnya. Itu pasti afsal, itu pasti lebih efektif. Tetapi
yaitu tadi kebanyakan kita sebagai orang tua nggak siap karena terbiasa memasrahkan anak-anak kita kepada kiai, kepada guru. Pokoknya Pak Kiai saya pasrah bongkoan, anak saya tergantung, terserah. Maka kemudian satu semester bagus istiqomahnya, aturan-aturannya, liburan 2 minggu dirusak oleh orang tuanya. Iya, kadang weekend aja juga susah. Iya, dibebasin Weekend semua. dibebasin. Kasihan lah Pak, gitu. Dia nggak tidur, kalau rapi biarin tidur aja. Dukanya campur sama subuh. Iya, kadang tuh guru tuh kalau hari Senin tuh pusing. Ada guru yang Transisi lagi ya. Senin tuh saya pasti pusing karena anak-anak itu kenapa liar ya. Efek dari liburan Ternyata Sabtu 2 Minggu. hari. Padahal cuma Rusak. satu minggu. Nah, kan ada dalam Islam tuh anak disebut sebagai amanah, juga fitnah, Iya. dan bahkan perhiasan dunia. Itu maksudnya gimana? Ya, sayangnya kita sering lupa memaknai fitnah dalam bahasa Quran itu seperti fitnah bahasa kita. Ya. Nah, kata Gobun ayat 15 itu kan mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ini kalau nggak dibaca utuh nanti fitnahnya aja yang berat. Sesungguhnya anakmu itu ujian yang berat. Jadi fitnah di situ ujian yang berat. Tetapi Allah katakan dan di sisi Allah ada anugerah, ada reward yang besar bagi siapa-siapa yang bisa mendidik, mengarahkan ujian ini lulus. Jadi orang tua itu bisa dapat tiket surga gara-gara anak-anaknya. Bahkan kalau kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi ahli Quran kan dapat mahkota gitu ya. Tetapi kalau tidak, kemudian tanggung jawabnya luar biasa besar. Jadi dia anugerah, titipan Allah, tapi pada saat yang sama ini ujian. Ujian ini berarti tergantung apakah kita menyiapkan diri sebagai orang tua yang baik, melukis kertas putih anak yang lahir dalam kondisi fitrah tadi dengan lukisan yang santun, lukisan yang toleran, lukisan yang kemudian di situ ada musyawarah di keluarga, atau sejak kecil teriak-teriak melulu gitu, manggil anaknya teriak-teriak, ngajarin sesuatu harus dengan kekerasan, ada otoritas di situ, otoriter ayahnya yang nggak jadi. Mungkin itu rumahnya di hutan ya Ustaz. Kebiasaan sih San ya. Iya sih, anak-anak itu kan peniru ulung ya. Iya. Jadi anak-anak usia dini itu kan mereka tuh peniru ulung. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya itu jadi contoh buat dia. Role modelnya dia itu orang tuanya. Dan mereka juga ini kan mengidolakan orang tuanya. Iya. Mau dimarahin kayak apa tetap lengket, tetap nyari. Mau dicubit juga, iya kan San? Iya sih. Masih kuat sama karya ya. Kalau aku nggak lengket sama Kak Ria, siapa sih yang akan gendong aku? Oh iya. Kan ada lem yang bisa bikin lengket. Bukan gitu. Nanti nggak ada yang gendong gitu. Oh gitu. Ya nggak usah gendong kan ada kursi roda. Nah, sebagai orang tua nih Kak Ria, apakah pendidikan itu untuk ibu, kan tadi disebutkan sama Ustadz itu al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah atau sekolah pertama si anak gitu. Nah, apakah peran ibu ini dominan dalam, atau memang harus ada keseimbangan ayah dan ibu atau gimana? Sebetulnya sih peran dua-duanya ya, ayah dan ibu. Cuman kenapa disebutkan ibu duluan? Karena udah jelas lengketnya ke nama ibu dari kandungan kan, dari sebelum lahir pun tuh udah sama ibu. Jadi nempelnya itu di ibu. Jadi kalaupun disebutkan ibu dulu ya, memang ibu kan bukan hanya melahirkan ya, tapi juga merawat, mendidik dengan cinta kasih gitu. Ya kita rela sih sebagai ibu-ibu. Ya kan Ustaz? Nomor 1 lagi, nomor 1, 2, 3 kan sekali aja. Yang perlu dihormati ibu lagi, nomor 4 nggak apa-apa deh. Jadi ya sebetulnya sih mau jadi dokter ada sekolahnya, mau insinyur semua ada sekolahnya, mau jadi ibu kan gak ada sekolahnya. Iya, Beratnya di situ, sehingga memang ibu itu harus siap untuk menjadi pendidik bagi anaknya. Nah, ibu tidak akan bisa mendidik kalau ibunya sendiri tidak mau belajar, ya kan? Jadi memang harus sebetulnya sama-sama belajar sih. Nah, ini ada ungkapan menarik ya Ustaz dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib gitu ya, bahwa mempersiapkan anak itu 20 tahun sebelumnya. Artinya ketika kita masih berjaka atau masih gadis gitu, itu sudah dipersiapkan atau gimana Ustaz? Maksudnya itu gimana? Mendidik anak, didiklah anakmu 20 tahun sebelum dia lahir.
keren itu San gitu. Tuh, ternyata dari sekarang ya. Iya dari sekarang. Kamu umur berapa saja? Waduh, ya apa ini? Bahkan kalau Imam Al-Ghazali lebih diberikan jarak waktu yang lebih ini lagi. Imam Al-Ghazali mengatakan didilah anak 25 tahun sebelum dia lahir. Artinya bahwa pertama mendidik anak itu proses, dia nggak instan. Dan ternyata Islam mengabarkan bahwa mendidik anak yang terbaik itu ternyata dimulai dari kedua orang tuanya. Sebelum lahir 20 tahun itu berarti anak ini dididik seperti apa, nanti akan melahirkan anak seperti apa. Oleh karenanya pendidikan terbaik adalah, misalkan saya selalu mengatakan doa terbaik itu adalah doa yang setelah kau berdoa memantaskan diri untuk apa yang kau minta. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh dan soleha. Setelah itu doa terbaik adalah memantaskan diri kita sebagai orang tua soleh dan soleha dulu. Kalau berharap anaknya soleh-soleha tapi hanya kemudian mengundang guru agama, terus kemudian kita berikan pendidikan Islam terpadu gitu segala macam dengan yang mahal-mahal gitu, tadi dirusak. Satu Senin sampai Jumat sudah bagus gitu, Sabtu Minggu rusak lagi gitu. Padahal yang melekat gitu, sekolah berapa jam sih Ustaz ya? Paling 12 jam itu udah full day kan sekarang. Tapi setelah itu belum lingkungan, belum apa. Oleh karena memang betul-betul ya fondasi rumah, terutama orang tua. Saya setuju tadi bahwa orang tua menjadi penting. Bahkan kalau kita rujuk ke Rasulullah, ya figur utama sebenarnya ayah. Tapi bahwa kemudian implementasi itu ibu secara fisik lebih dekat sama anak-anak, tetapi juga bagaimana kemudian suami mendidik istrinya dulu menjadi soleha, menjadi ibu yang terbaik soleha, baru kemudian itu dikopi, dilihat, diimitasi, dicontoh oleh putra putrinya. Kalau elemen ayah dan ibu ini kompak, wah itu luar biasa. Jadi bukan hanya sekolah terpadu ya Ustadz ya, tapi rumah tangga terpadu. Nah, itu. Termasuk nenek kakeknya ya. Iya, betul. Kalau tadi dibilang 25 tahun sebelumnya kan berarti ini orang tua ini bukan hanya mendidik anak tapi juga calon cucu kan? Iya. Nah kalau menikah umur 25 gimana? Nah ini buat para jomblo-jomblo ini udah harus mempersiapkan diri. Semakin ditunda semakin mundur itu. Nah, karya keluarga kan parameter dari lingkungan sosial di luar dia gitu. Misalkan ketika ya koruptor gitu, ya ada masalah pasti dalam keluarganya, atau misalkan orang yang broken home pasti keluarannya itu pasti ada bermasalah gitu di sekolahnya, dengan berteman, dengan bersosial, dengan lain-lain sebagainya. Nah, karena keluarga ini parameter, ya bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis sehingga seimbang gitu antara ayah ibu dan relasi ayah ibu dan anak. Ya sebetulnya kan kita nih punya planning ya dari kecil, misalnya dari TK ya San ya, terus habis TK, SD, habis itu SMP, terus SMA. SMP. Nah itu kan sebetulnya kita sekolah aja terplanning gitu kan. Nah habis itu apa kuliah kemana, nanti kalau berumah tangga mau pasangan yang seperti apa, itu kan semuanya terplanning kan. Jadi bagaimana harapan-harapan kita dan rencana-rencana kita itu kita wujudkan, harus ada frameworknya gitu loh menurut saya. Kalau nggak ada framework susah, nanti malah mau, kalau ada framework kan, kalau ada bleset-blesetnya kan balik ke jalur lagi gitu kan, sehingga misalnya pun ternyata nggak sesuai rencana, kita yang memperbaiki diri kan, iya kan? Ada standarnya ya Pak. Iya. Ada rel. Jadi harus itu juga harus dibicarakan. Kalau memang udah ketemu pasangan nih, dibicarakan kita mau rumah tangga kayak gimana sih gitu. Setidaknya itu menjadi acuan lah gitu loh. Walaupun kenyataan tuh lebih luas ternyata. Dan itu membuat kita matang malah gitu. Oke, kita sampai situ dulu Karya. Oke, tadi menarik tuh Pak Ustadz bahwa harus ada keseimbangan antara suami istri dan juga ayah ibu gitu dalam membina anak, dan bahkan ya kalau bisa satu visi gitu. Nah sebenarnya makna pernikahan atau perkawinan itu apa sih? Apakah perlu kontrak tertulis gitu bahwa? Kalau pakai bahasa Al-Baqarah itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Justru pernikahan itu laki-laki jadi selimut perempuan, perempuan jadi selimut laki-laki.
Susan kalau udah dengar selimut mau tidur aja. Selimut itu artinya ya justru pernikahan dua orang itu saling mengisi gitu. Maka kalau tali pengikat pernikahan itu diikat dengan tali yang benar, ada mawaddah, ada rahmah, itu kan semuanya artinya bahwa ada sebuah kesadaran bahwa pasangan kita nggak sempurna. Justru kehadiran kita menjadi berarti karena menyempurnakan. Yang tidak kalah penting dalam pernikahan itu ada musyawarah, dialog. Bahkan pernikahan emas, diamond 60 tahun itu kalau nggak dialog nggak jadi. Yang satu senangannya tidurnya terang, yang satu gelap. Kalau nggak mau dialog, menang-menangan, pisah kamar. Maka semuanya harus satu visi. Makanya kemudian kalau di Indonesia kan sebenarnya sebelum menikah harus ada ya tutorial calon pengantin itu di KUA itu ada kursusnya sebenarnya, ada pendidikannya. Cuman kadang-kadang biasalah formalitas. Rata-rata tidak sih. Rata-rata gagap, rata-rata menganggap pernikahan itu ya sudah gitu. Dulu pacaran kok semuanya indah ya, tiba-tiba 24 jam kaget-kaget. Wah. Dan kemudian kalau nggak siap yang terjadi adalah ada ruang-ruang yang kemudian muncul yang membuat kemudian itu bom waktu. Maka yang namanya mawaddah di dalam Islam yang mengikat pernikahan itu ketika seseorang tidak lagi ada niat buruk sama pasangannya. Saya selalu menyebutnya cinta plus. Kalau cuma cinta aja nggak cukup, kan? Karena plusnya itu karena apa? Pemaafannya, pemaklumannya harus lebih besar, saling aja. Gitu. Agak repot ya, bahtera itu memang harus ada satu nahkoda, tapi kopilotnya itu juga harus didengar, maka harus ada musyawarah. Musyawarah itu nggak boleh pokoknya. Semuanya dibicarakan. Yang satu pedes, biasanya dari kecil pedes, tiba-tiba punya istri nggak pedes. Ya istri kan punya otoritas. Ya nggak terserah kalau kamu nggak mau nggak pedes ya sudah. Ya makanya di restoran di luar kan nanti jadi problem lagi, ketemu pelayannya atau kemudian segala macam lah. Pokoknya memang harus satu visi. Tetapi kalau Islam mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, maka laki-laki suami harus menjadi nahkoda. Yang lain seperti Rasulullah betul-betul bisa menjadikan istrinya soleha, putra putrinya soleha, cicitnya, cucunya juga soleha. Asal apa? Imamnya benar. Tapi kalau imamnya nggak benar, kemudian pasti memperlakukan pasangannya nggak ada musyawarah, nggak ada saling melengkapi. Yang ada pokoknya saya ini kepala rumah tangga. Kebanyakan kan kita kan haknya dulu, wajibannya dulu dong, kata Al-Quran ar-rijalu qawwamuna bima faddalallah. Ketika Anda sudah menjalankan kewajiban jadi imam yang baik, memberikan nafkah yang halal, baru boleh mengatakan yuk ikutin saya. Karena kan la ta'ata li masyiatillah kan, tidak boleh ada ketaatan untuk sesuatu yang tidak baik. Maka imam harus ditaati. Bahkan ada yang mengatakan istri itu surganya apa? Surga swargane nun katut nerakone kan. Ya istilahnya Surga pokoknya Susan ngerti nggak San? ngerti nggak San? Aku lupa ya San. Oh iya. Ayo. Apa coba San? Itu surga nunut neraka katut. Nah, bahkan ada yang mengatakan seandainya aku boleh menyuruh seseorang bersujud, saya akan suruh seorang istri sujud sama suaminya. Ini kalau tafsir-tafsir patriarki seperti ini yang dikembangkan, nanti otoritas suami menjadi lebih besar, lupa dia ada tanggung jawab. Jadi memang harus ada dua pihak, suami istri harus punya arah frekuensi yang sama. Mau seperti apa nih anak kita mau diarahkan kemana? Kalau enggak, saya kadang-kadang Susan, kalau istri saya sudah mengatakan A, padahal kita sudah sepakati, walaupun kadang-kadang kita kasihan atau apa, saya harus komit, saya diam dulu. Sebab kalau saya masuk nanti anak ada perlindungan, nanti kedisiplinannya nggak nyampe. Atau kalau saya sudah ngomong istri biasanya, karena kita sudah punya kesepakatan. Jadi saling mengisi aja saling mengisi. Nah, dalam konteks pendidikan nih Karya kan sebagai pendiri Rumah Susan, yaitu ada TK, ada playgroup ya, Dunia Susan ya. Ya sebagai orang tua juga gitu. Perlu nggak sih reward and punishment gitu? Ya Susan pernah dihukum apa yang paling ini sama Karya? Aku
pernah dimasukkan ke dalam kotak. Waduh. Terus dibawa ke Bali. Itu untuk melindungi kamu. Oh iya ya. Beda, ini pada anak Kak Ria. Oh, kakak-kakakku. Iya, kakakmu. Iya, terutama waktu masih kecil ya. Kalau masih kecil kan memang butuh itu reward and punishment karena kesadarannya belum muncul kan. Kedisiplinan juga harus ditumbuhkan. Tapi ketika sudah remaja, udah dewasa ya tidak begitu penting lagi, nggak seperti waktu masih kecil gitu loh. Ya memang kita harus hargai semua jeripaya anak-anak sekecil apapun ya. Misalnya dengan ucapan terima kasih aja itu kan sudah menyejukkan hati ya. Ya misalnya saya nyuruh apa, dia udah melakukan, makasih ya kayak gitu. Ini aja magic word aja. Kalau saya bilang magic words ya. Jadi terima kasih, Tolong. maaf, tolong, permisi kayak gitu-gitu. Itu kita biasakan. Itu kan simpel. Siapa aja bisa melakukannya, nggak berat juga kan. Maaf. Jangan lupa Berat tuh. kalau nggak dilatih. Berat kalau nggak dilatih, betul. Tapi banyak juga sih yang boleh maaf tapi tetap. Nah, pendidikan karakter macam itu harus dimulai sejak kapan tuh? Sejak dini. Sejak dini. Jadi Golden Age ya? iya, golden age. Jadi karena kan apapun tuh kalau kita lakukan sejak mulai dari fondasi itu kan akan jadi kuat, ya kan? Apalagi dalam dunia seperti sekarang ini kan ya, banyak perubahan, banyak hal-hal baru. Kalau fondasinya nggak kuat, mereka gampang terbawa arus gitu loh. Ya makanya ini tantangan ya semasa pandemi seperti ini. Jadi fondasi karakter yang kita tanamkan pada anak dan pada diri kita sendiri juga tentunya. Insya Allah orang tua kita dulu mendidik itu lebih bagus daripada zaman kita sekarang ya. Kenapa gitu? Kenapa Karya? Zamannya beda. Sekarang itu stimulusnya banyak banget. Tantangannya. Iya kan, jauh. mulai dari lahir aja udah ngabisin kuota. Maksudnya kalian? Loh ya kan, foto-foto, habis itu video, itu kan udah pakai kuota. Susan sering selfie ya? Oh iya, malu aku. Nah dari bayi kuota sekarang ini makannya tuh kuota, baru lahir udah makan kuota. Itu aja udah luar biasa distractednya ya. Jadi ibaratnya misalnya nih, kalau kita mencari sesuatu di internet ya, kita ketik misalnya pendidikan dasar gitu ya, kita ketik, kan keluar tuh pendidikan dasar apa yang dicari, tapi iklannya terus yang lain-lain seperti itu. Iya. Anak-anak sekarang seperti itu, jadi dia harus diajarkan fokus pada tujuan apa yang dicari tadi. Ya, anak dimulai dari sejak dini sudah diajarkan untuk konsumtif ya dengan iklan itu. Korban online. Korban online. tapi saya selama pandemi anak-anak nggak sekolah nggak ada uang jajan Oh gitu. dan mereka tidak protes. Iya, karena pelit. Susan nggak pernah jajan ya sekarang. Artinya tidak orientasinya itu tidak ke materi gitu loh. Luar biasa. Jadi artinya kalau misalnya ya makan jajanan apa kita Ada siapin di juga, jangan sampai anak-anak kelaparan ya. Nah sebenarnya pandemi ini membawa apa ini juga pada orang tua ya, bahwa ya pendidikan anak itu sebenarnya adalah urusan orang tua ya. Tapi banyak juga kan kasus di mana misalkan katanya dalam beberapa penelitian kekerasan dalam rumah tangga meningkat gitu, bahkan terhadap anak juga karena apa ya di rumah aja mungkin tingkat stresnya banyak, nggak keluar rumah segala macem gitu. Komentar Karya. Ya, kita memang harus adaptasi ya dari kondisi sebelum pandemi dengan yang sekarang. Ini dirasakan sulit oleh semua kok, bukan hanya anak-anak, terutama orang tua. Iya betul. Iya, semuanya lagi adaptasi dengan kondisi seperti ini. Yang siap, ya mereka akan gampang beradaptasi. Tapi yang nggak siap, ya seperti kasus yang sampai anaknya sampai meninggal Iya, nah, itu kan karena orang tuanya stres kan, jadi anaknya jadi korban. Sering kali seperti itu. Jadi jangan sampai masalah orang tua itu kemudian ditransfer emosinya negatif itu transfer ke anaknya. Jadi menurut saya sih orang tua, guru, pendidik itu baik-baik dulu deh, baru dia bisa mendidik anaknya. Jadi kita juga harus berdamai kan dengan diri sendiri. Kalau misalnya kita stres, wajar lah ya. Kita semua mungkin juga ngalami mungkin kebosanan atau masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Cuman bagaimana kita menyikapinya, menurut saya justru saat pandemi ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Rata-rata ibu-ibu kan ikut pengajian. Ibunya rajin ya. Iya kan?
Tapi gitu. Kakaknya juga rajin ke masjid. Iya. Nah, bagaimana sekarang dengan adanya pandemi? Jadi momen refleksi juga ya untuk kita semua ya. Jadi sebenarnya bahwa pendidikan itu ya kita orang tua mendidik anak sebenarnya bukan pure mendidik anak, bukan murid mendidik anak, tapi anak juga mendidik kita. Iya. Ya. Cermin, kalau dalam bahasa ini ya cermin. Anak itu cermin kita. Ya seperti di sekolah juga ya Ustadz ya, kalau misalnya anak-anak gak ada yang bertanya, ya gurunya merasa aman-aman aja, Iya. gak ada pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan, apalagi pertanyaannya yang nyeleneh gitu ya. Iya kayak aku tanya. Tapi itu katanya itu Tuhan itu dohir. Nah, misalnya Apa itu? berarti aku jawabnya apa gitu. Dengan begitu kan kita jadi belajar. Iya betul. Gitu. Dan Iya. Soalnya aku bingung dohir tapi dating. Iya dari iya. Itu loh Ustaz disuruh ngapalin itu Asmaul Husna. Oh, Ada sama guru. ya San ya. terus dia tanya artinya kan. Bingung ya, Zan, Terus ya. dia bingung. Iya katanya dohir. Lah kok dating? Nah ini kan menarik ya Ustadz bahwa apa namanya ya anak ya orang tua gitu ya sebenarnya belajar juga pada anaknya, bahkan ya anak satu, anak kedua, anak ketiga itu pasti berbeda karakternya, beda sifatnya, dan kita harus belajar lagi ya, karena kita juga kan never ending proses untuk belajar ya nggak pernah berhenti. Dulu kita belajar untuk memahami pasangan kita, setelah itu lahir anak kita memahami anak kita, setelah itu nanti cucu kita mungkin segala macam. Nah bagaimana Rasulullah itu sebenarnya dalam mendidik anak itu kayak gimana Ustaz? Pertama, Rasulullah ketika mendidik itu seluruh aspek kecerdasan beliau betul-betul jaga gitu ya. Kalau kita bisa sebutkan misalkan Rasulullah itu selalu mendidik, yang ditanamkan dulu adalah tauhid. Bagaimana mengenalkan kepada Allah. Tauhid cinta ya Ustaz? Iya, betul. Ih, kamu kok tahu, Susan? Ya, promo, Susan. Dan ternyata tauhid ini fondasi gitu ya. Surat Nabi Yakub gitu, itu tauhid juga kan, ketika mau meninggal gak ditanyain mata kudu nabi bari, apa yang saya makan nanti anak mata butuh nabi bari. Setelah saya nggak ada masih menyembah Tuhan atau enggak? Kalau tauhid sudah, kemudian yang tidak kalah penting akhlak. Bahkan Rasulullah mengatakan manahala al-walidu wala tau afdhalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang paling mulia dari orang tua kepada anaknya kecuali mendidik dengan akhlak yang baik. Tapi yang tidak kalah penting kadang-kadang lupa harus ada apa? Ibadahnya juga harus diberikan tanggung jawab. Bahwa kemudian kalau pakai standar Luqman misalkan, setelah jangan berbuat syirik, kemudian diajarin birrul walidain, tetapi apa? Aqimis sholat. Mulai umur 7 tahun disuruh latihan sholat. Kemudian kalau 10 tahun tidak sholat boleh dipukul dengan pukulan tanda petik ya, yang tidak menyakiti. Itu harus ada pelan-pelan gitu. Kemudian yang tidak kalah penting ini yang sering hari ini kemudian kita terbukti lupa, apa? Berikan suasana di rumah itu cinta yang tidak boleh ada habisnya. Anak-anak kalau tumbuh dalam suasana cinta, dalam suasana nyaman, dalam suasana dia bisa ngobrol apapun dengan kedua orang tuanya, dia nggak akan curhat sama teman-temannya. Yang ada sama-sama nggak tahu. Iya senang di rumah ya Ustaz. Senang di rumah. Disuruh pergi nggak mau. Iya. Jadi kalau pulang sekolah, sayang sekarang sekolahnya di kamar sih ya. Pokoknya kalau anak pulang sekolah, yang diingat pertama rumah berarti rumah tangganya oke. Berarti nggak ada yang nggak ada masalah. Tapi kalau main dulu atau berdua pasti ada masalah ya. Dan yang tidak kalah penting kemudian saya selalu mengatakan kalau bisa di rumah itu dibiasakan tumbuh suasana dialog, bahwa masing-masing orang bisa watawasau bil haq watawabis sabr. Nanti kemudian orang tua, oh iya nah anak-anak ini boleh kritik saya loh, boleh ngingetin saya, sehingga kemudian tidak ada otoriter di situ. Yang tidak kalah penting kadang-kadang lupa doa orang tua. 1, 2, 3, 4, 5 lupa bahwa ternyata doa orang tua kepada anaknya itu mustajab, tidak ditolak, nggak dilakukan, itu tidak akan menjadi paripurna. Bukan doa-doa kan diajarkan. Susan, hafal nggak doa seorang ayah kepada orang tuanya? Hafal nggak Susan? Anak ke orang tua. Iya, ini orang tua ke anak yang Robbana hablana gitu, San ingat? Min aswajina. Iya. Mata ayun. Lil Inna
aman. Ini Luar biasa. Susan doa anak ke orang tua. Coba Susan. Itu Ayo. Ayo mau nanya dulu sama Karya ya. Punya orang tua nggak sih? oh iya Iya. Kalau punya orang tua pasti apa? karena aku nggak punya orang tua. Tetapi Mas Rifki, kalau saya baca sejarah Nabi, kira-kira beginilah. Ketika ditanya istri Nabi, anak sama cucunya, apa komentar Anda mempunyai seorang Rasulullah SAW? Jawabannya itu semuanya seragam. Istri, anak, cucu mengatakan kami nggak bisa pernah membayangkan hidup tanpa Rasulullah. Artinya apa? Kenangan indah itu yang ada pada anak, istri sama cucunya. Karena Rasulullah walaupun mengajarkan ketegasan itu tetap santun. Misalkan begini, kadang-kadang kita cinta sama anak tapi kemudian membolehkan semuanya. Rasulullah kan pernah menegur putri tersayangnya Fatimah, wahai anakku, kenapa kau pakai kalung? Pakai kalung kan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kemudian Fatimah, kenapa ayah saya nggak boleh pakai kalung emas? Ayah nanti nggak bisa memberikan contoh umatnya ayah. Kalau punya orang tua kemudian punya anak nggak bisa membelikan kalung emas. Maka kemudian Fatimah karena dididik, diingatkan dengan cara yang baik, dia segera ke pasar, dia jual kalung itu. Sebagian untuk membeli budak untuk dimerdekakan, sebagian untuk keperluan sehari-hari. Bahkan kepada Hasan dan Husain, cucunya yang masih kecil, ketika mau makan sebutir kurma saja, tapi ini kurma zakat, Rasulullah larang, ini bukan hak Anda. Jadi tetap ketegasan tetap ada, cinta tetap menjadi sarana kita menegur putra-putri kita. Ya, kalau itu diterapkan seperti Rasulullah, luar biasa. Oke, lumayan. Lalu kita berhenti dulu ya. Nah, ini menarik ya tadi antara ketegasan dan cinta. Perlu ada keseimbangan dalam pendidikan anak itu antara ketegasan dan cinta itu tadi ya. Nah, ini karya ya dalam mendidik anak menyandingkan itu kan lumayan susah ya. Tipis bedanya. Ya kalau kita ngomongin konsepnya itu gimana ya? Tapi ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan, oh ini saatnya cinta, oh ini saatnya ketegasan, seperti itu kan. Kalau saya sih pakai analogi lampu merah. Kok lampu merah? Maksudnya itu ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu kuning, ada lampu hijau, merah, kuning, hijau. Kalau ada hal yang prinsip itu harus tegas, merah, nggak bisa ditawar, ya kan? Tapi untuk hal-hal yang bisa iya bisa enggak gitu ya, itu kuning, bolehlah. Misalnya Aku belajarnya nanti ya Karya ya. Aku mau ikut pergi. iya karena kita mau pergi bareng, padahal besok masih ada PR, ya boleh deh kalau gitu belajarnya nanti pas malam misalnya. Kita sekarang siang atau sore pergi, itu lampu kuning. Asalkan nanti dikerjakan loh ya. Iya, dari tadi aku di rumah sendirian. Nah, gitu. Kayak gitu itu bisa ditawar tuh, ada kompromi. Ketegasan itu bukan tanpa kompromi, ada komprominya juga gitu. Otoritas di kita, tapi kompromi harus terus dilaksanakan. Atau yang hijau, terserah kamu. Boleh milih mau pakai baju apa. Masa sih iya kita mau ngurusin sampai baju gitu kan. Yang jelas tahu kesempatan ini kita mau kawinan misalnya, tahu kan bajunya kayak gimana gitu. Apalagi yang nggak perlu seragam. Kayak gitu sih. Jadi antara merah, kuning dan hijau. Dan pengenalan merah kuning hijau itu, alarm merah kuning hijau itu sejak dini juga ya. Sejak ini juga, jadi anak nggak bingung. Kalau kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak. Gitu. Dibeliin plan orang tuanya. Iya, itu pada satu orang. Belum lagi kalau misalnya kata nenek boleh kok. Iya. Kita bisa diadu loh. Anak-anak kecil tuh udah Iya, belajar betul. politik loh. Iya, Kak Tele Karya. Ya nenek ae. Nah, nenek serba boleh kadang-kadang gitu Iya, Kalau kan. nenek sayang aja. Cinta aja. Iya, apalagi kakek acar. Nah, itu yang dipelajari anak-anak. Mereka belajar politik dari kecil loh. Atau beli orang tuanya. Itu yang harus dikompromikan antara orang tua. Atau misalnya kita nggak enak sama mertua atau orang tua, ma tolong ya ma, saya nggak bolehin coklat seminggu ini aja deh misalnya karena alergi atau apa, saran dokter kayak gitu. Itu kan harus diomongin gitu loh. Jadi Tapi memang ala kulli hal akhirnya memang
kuncinya di orang tua ya. Iya. Ya, kalau mereka kuning, hijau sama merah aja nggak ngeh, yang ada adalah mensikapi celotehan, kenakalan, kadang memang sesuatu yang energi berlebih dari anak dengan agresif, dengan bertahan. Udahlah pokoknya kata, udah pokoknya karena ketidaksiapan orang tua untuk bijak mana sejak awal, oh ini hijau, oh ini kuning, ini merah. Maka harus pinter dulu, soleha dulu orang tua, ngerti psikologi anak itu sangat penting. Iya. Dan itu terbukti sekarang ketika dikasih kesempatan untuk jadi guru di rumah, pada gagal. Nah ini Ustaz, ini menarik ya. Tujuan pendidikan itu sebenarnya apa sih? Biar anak itu cerdas di dalam Islam ya. Apakah anak itu biar pinter secara intelektual gitu, akalnya segala macam, atau tujuan pendidikan adalah apa? Misalkan kalau sholat kan dimulai dari takbir, Ya. diakhiri dengan salam gitu. Jadi ya akhlak ujungnya gitu. Iya. Ustaz. Saya kira memang ad-dinu wa husnul khuluq ya, bahwa agama itu sebenarnya akhlak yang baik. Hakikat agama itu akhlak yang baik. 6.000 sekian ayat kan beda-beda kan, ada yang 6.600 segala macam, 30 juz, 114 surat, seluruhnya Allah kemudian menurunkan Rasul, diberikan kitab, semuanya satu sebenarnya. Rasulullah kan sendiri dikatakan, kenapa ya Rasulullah mau diutus? Innama bu'istu liutammima makarim. Saya ini diutus cuma memperbaiki akhlak, pendidikan memperbaiki akhlak, sholat memperbaiki akhlak, haji memperbaiki akhlak. Saya bisa sebutkan banyak ayat yang sering lupa bahwa haji dianggap cuma fadlun minallah. Haji itu yang penting labbaik Allahumma labbaik. Kalau pulang haji yang diceritain saya di Hajar Aswad berapa kali, saya nangis di Raudhah, saya nangis nempel Ka'bah di Kiswah di Multazam, saya bisa sholat di Hijr Ismail. Lupa bahwa tujuan haji itu bukan waktu haji, tapi akhlaknya berubah ketika pulang haji. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah saya pengen masuk surga, karena engkau mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu illal jannah. Haji mabrur itu buahnya adalah surga. Ketika ditanya apa cirinya, semuanya akhlak karya, semuanya akhlak Ustaz. Apa? Pertama adalah afsus salam. Pulang haji hidupnya itu selalu menyebarkan kebaikan, ramah sama orang, gitu, bantu banyak orang. Yang kedua itamu to'am, dia mau berbagi, biasanya pelit gitu ya, dia mau berbagi apa? Ilmu, berbagi tenaga, berbagi harta dan sebagainya. Dan yang luar biasa ada watibul kalam, lisannya jadi luar biasa berubah, lembut, tidak ada keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Kalau nggak lebih baik diam, kecuali kalau ditanya gurunya nggak jawab. Jangan pakai hadis ini ya. Kalau bercanda boleh kan? Bercanda. Sholat, kita kan taunya sholat itu akimis sholat lidikri, tegakkan sholat untuk mengingatku dalam konteks hablum minallah. Orang lupa sholat itu tanah adil fasya wal munkar. Orang sering lupa bahwa sholat itu diawali dengan takbir, nyembah Allah, diakhiri dengan salam. Itu akhlak. Jadi memang tujuan pendidikan sebenarnya bagaimana anak didik atau manusia itu betul-betul itu punya akhlakul karimah. Karena indikator keimanan seseorang itu ihsan, akhlak. Itu imannya kuat, ibadahnya rajin, akhlaknya itu harus menjadi wujud dan bukti. Kenapa ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, Aisyah malah nanya para sahabat, al-qaratumul Quran, engkau sudah baca Quran belum? Sahabat ditanya sudah baca, semuanya qara'nal Quran. Tapi Aisyah kemudian memberikan sebuah statement yang menarik. Kalau kalian sudah baca Quran, bagi Nabi Quran bukan sekedar bacaan, bukan sekedar tafsir, bukan sekedar pemahaman, tapi karena qulubuhul Quran, akhlaknya Nabi itu Quran. Maka saya semester ini lagi mata kuliah, mengampu mata kuliah akhlak dan tasawuf. Ternyata betul tujuan pembentukan akhlak sama tujuan pendidikan itu sama, membentuk anak peserta didik atau manusia sebagai objek peserta didik menjadi yang berakhlak mulia. Selain punya keimanan yang kuat, ibadahnya dijalankan, tapi outputnya yang bisa dilihat adalah. Nah kalau apa tujuan pendidikan adalah akhlak, buat apa kita belajar matematika, sejarah, apa gitu? Itu yang sering orang sering lupa. Dalam semua aspek pendidikan itu harus ada akhlaknya.
kalau lupa hitungan matematika kemudian akhlaknya nggak dipakai, hitung-hitung nanti di mark up loh. Ya kan? Iya betul. Karena kita sering lupa guru itu, kemudian ketika UTS atau apa yang dilihat jangan nilainya aja, cara mendapatkannya butuh akhlak. Iya. Waktu menyampaikan ada dialognya berakhlak nggak? Jadi tidak ada aspek apapun kalau ditinggalkan akhlaknya nggak beres. Dalam pengajaran, di jalan, di mana saja, makan aja kalau akhlaknya ditinggal nggak jadi makan. Nah ini menarik ya, pendidikan akhlak atau biasa disebut pendidikan karakter ya Karya. Iya. Itu banyak kan ya transformasi atau transfer knowledge melalui pendidikan karakter, banyak mediumnya, termasuk misalkan lagu Karya dengan Susan gitu misalkan. Itu seberapa efektif pendidikan karakter melalui lagu? Melalui lagu dan dongeng ya. Dan dongeng, oh iya betul dongeng ya. ya. Ya kebetulan saya juga bersama dengan mantan penyanyi cilik. Si mantan penyanyi cilik itu kan bikin save lagu anak. Nah itu kita mengkampanyekan supaya anak-anak itu menyanyikan lagunya sendiri. Jadi kalau memang anak-anak ya nyanyi lagu anak-anak gitu. Yang sekarang ini kebanyakan kan anak-anak nyanyi lagu dewasa gitu kan ya. Itu andalanya Lucia tadi ya. Kalau lagu-lagu TikTok, TikTok Masya Allah. Aduh, ambiar. Biar. Nah ya kayak gitu. Kita sebetulnya hanya ingin menempatkan pada tempatnya aja. Jadi sebetulnya lagu anak-anak itu cobalah berikan pada anak-anak. Jangan mereka dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan umurnya gitu ya. Begitu juga dengan dongeng. Itu efektif sekali. Jadi kalau misalnya dalam keseharian mungkin kita tidak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran, keberanian, nah itu bisa kita sampaikan lewat dongeng atau lagu. Nah menurut saya anak-anak PAUD itu kan belajarnya itu nggak seperti kayak kita belajar yang formal gitu ya. Anak-anak itu kan bermain sebetulnya. Jadi lewat dongeng, lewat lagu, dari situlah mereka belajar. Bahkan bertengkar dengan teman, itu juga pembelajaran buat mereka. Gimana sih Kak Ria? Biasanya orang tua kan suka memuji anaknya. Anak saya ini pintar loh, bagus dia bisa gambar. Itu di rumah. Begitu di sekolah kan banyak teman-temannya. Baru ada ini kan ada ukuran gitu ya. Kalau di rumah iyalah. Susan sering berkelahi ya Karya. Susan sering berkelahi nggak? Ya habisnya koncoku gak nanut ambek aku. Nggak mungkin ya San. Maka itu yang saya bilang berat ketika pandemi itu anak-anak tidak bisa bersosialisasi. Iya, Karena betul. dari situ mereka Sebagai makhluk belajar. sosial. Iya. Jadi ya banyak-banyaklah mendongeng dan menyanyi untuk lagu untuk anak-anak. Ya ini kan miris ya Karya. Semua industri sepertinya menutup diri gitu loh untuk lagu anak-anak. Mulai dari produksinya major labelnya atau televisinya, radionya juga segala macam seperti anak-anak tidak diberikan ruang yang lebih gitu seperti dulu tahun mungkin 90-an ketika 90-an tuh masa keemasan. Masa keemasan lagu anak ya. anak-anak. Valeria, Agnes Monica. Susan. Iya. Akhirnya ketiga aja tuh Susan. Ya itu makanya kita juga ada single juga, bikin lagu juga. Makanya sekarang tuh mesti kita yang aktif lihat di channel YouTube gitu ya. Kalau kaset atau dalam bentuk fisik kayak seperti itu memang sudah nggak zaman lagi kan. Dan juga kita nggak usah tunggu-tungguan deh. Betul. Habis nggak ada acara di televisi, habis nggak ada program, nggak usah tunggu-tungguan. Kalau memang tergerak bikin deh. Sekarang tuh lebih gampang mudah kok. ya. Betul. Kita mulai aja dulu Iya, betul. gitu. Dari lagu-lagu di YouTube apa segala macam ya. Sebetulnya banyak. Ya banyak indie label juga kan bisa Iya. bikin sendiri, produksi sendiri ya. Nah, Chef lagu anak sendiri sudah memproduksi berapa lagu, Mbak? 2 single. 2 single ya. Ya anak-anak, maksudnya mereka semua juga punya kesibukan di bidangnya masing-masing sekarang. Itu mantan penyanyi cilik semua ya. Mantan penyanyi cilik. Susan mantan penyanyi cilik juga. Oh, aku bukan mantan aku. Oh, mantan. Masih cilik sampai sekarang. Aku itu mantan terindah. Itu lagu siapa? Anak-anak sampai ya. Enggak, aku temanku kok. Oh teman. Nah, Karya kan dulu bikin sampai 12 album kalau nggak salah dan Iya. itu mendapatkan beberapa kali penghargaan untuk lagu-lagunya. Ya ingin punya single lagi atau bikin album lagi? Sebelum pandemi sebetulnya saya udah nyiapin. Nah, memang ada produser. Saya sebetulnya sih kerja tim biasanya. Jadi
bersama dengan produser, pemusik, termasuk almarhum Papa Papa Tibo. Tibo. Sempat bikin lagu sebelum beliau meninggal. Untuk lagu baru saya sudah sempat ngumpulin 2 atau 3 lagu, tapi kemudian pandemi ini kita belum bisa lanjutin gitu loh. Dulu. Tapi tetap sih kita produksi akan Niatnya satu album berapa lagu? sampai berapa sih San? Yang paling ya 7. Oh, Nggak tahu berapa. Ini baru ngumpulin. Tapi udah sempet bikin video klipnya juga menjelang Papa Tibo meninggal. Itu lagu-lagu dulu dibuat sama Papa Tibo semua ya? Kebanyakan ya hits maker ya, Papa Tibo tuh. Jadi kayak Joshua, kemudian Trio Kwek-Kwek, Pokoknya kayak jaminan gitu ya kayak sama Papa Tembok karena beliau memang berkecimpung sehari-hari dunia anak. Betul, emang bidangnya gitu loh. Ini Susan sebenarnya cita-citanya apa sih? Cita-citaku. Katanya ada yang dokter, terus mau jadi Loh. terus mau jadi presiden. Oh iya, enggak. Ya biasalah, kalau masih kecil tuh kan cita-citanya banyak. Ketemu presiden, pengen jadi presiden. Ketemu dokter, pengen jadi dokter. Gak apa-apa, biar aja cita-citanya banyak. Tapi sejauh ini sih, Ya kan udah tercapai. kok emang susah jadi dokter? Enggak, maksudnya yang dulu dengerin laguku kan udah jadi dokter. Oh, iya. nyuntik orang doang gitu. Jadi menginspirasi aja. Luar biasa. Tapi luar biasa waktu itu di zaman 90-an ketika Orde Baru menguatkan ya, ada lagu ingin jadi presiden. Itu apa ya? Ya sebuah Wacana. apa namanya? Imajinasi anak juga jadi berkembang untuk menjadi keberanian. presiden. Butuh keberanian untuk itu secara politik Zaman ya. itu ya. Zaman itu. Nah, Ustadz, ini gimana sih transfer knowledge melalui lagu dalam Islam Ya walaupun ada perbedaan atau melalui dongeng? berbeda. Kalau dongeng jelas ya seperti Al-Quran aja kisah ya. Iya. Dan kalau baca susah nanti kalau baca surat Yusuf itu kayak baca dongeng luar biasa menarik. Padahal pesan-pesannya dan itu melekat kan. Dongeng itu kayak ngiket ilmu itu gampang ditransformasikan, gampang diterima. diceritakan, gampang diterima. Bayangin itu surat-surat namanya kan tentang cerita semua, bahkan ada surat Al-Qasas tentang cerita-cerita. Itu luar biasa. Kalau musik saya kira walaupun ada perdebatan, saya lebih melihat bahwa musik itu alat. Selama alat itu digunakan untuk mengingat Allah, jadinya luar biasa. Musik yang tidak boleh itu kan sebenarnya dalam konteks hadis Nabi, musik yang melalaikan. Tiba-tiba bermusik kemudian waktu sholat, waktu segala macam habis untuk musik, nah itu menjadi melalaikan. Itu mah nggak usah musik, apa aja. Apapun. Nonton juga melalaikan juga nggak boleh. Iya. Main bola juga jadi haram. Hukum kan ya dulu mailat berubah sesuai dengan hukumnya. Tapi memang saya punya 4 bidadari karya Susan, perempuan semua. Tapi memang nggak ada saya ayah besok mau syuting sama karya sama Susan. Yang dikenal cuma Susan. Yang lain-lain ya Enes dulu itu penyanyi cilik. Masa sih ya? Sayangnya memang nggak ada produksi baru lagi gitu. Cita-citaku ditimbang-timbang, Susan masuk sekolah, udah nggak ada lagi anak-anak. Padahal dulu itu luar biasa. Karena juga medianya banyak sekarang. Iya, betul. Ya kan dulu kan sedikit sehingga banyak orang yang melihat gitu. Kalau sekarang terlalu banyak jadi justru karena stimulusnya terlalu banyak itu anak-anak jadi kurang pede ya. Bingung mereka. Nggak fokus. Ya anak saya juga saya mulai dari awal ini gitu, saya mulai kenalan lagu anak-anak yang dari dalam maupun luar negeri gitu. Termasuk kenal juga sama Susan. Oh, salam ya. Dalam banget. Nah, Mbak Ria, ya ini kan Susan itu diciptakan ya karakternya sama Karya gitu. Ya kenapa sih mencitrakan Susan itu sebagai yang centil, yang sok, yang rasa prioritasnya terasa ingin tahunya tinggi dan bahkan cenderung sok tahu gitu Susan. Ceplas-ceplos. Ya, aku dikata-katain, aku dikata-katain terus. Ya sesuai dengan karakter anak-anak. Sebetulnya saya belajar dari anak-anak. Jadi kita kalau sebagai pendidik kadang-kadang, apalagi pendidik ini ya untuk anak-anak usia dini PAUD, butuh media. Saya pakai media boneka. Nah, bagaimana saya memakai media ini terlihat alami. Nah, maka saya juga harus belajar karakter anak bagaimana sih gitu. Saya tidak mau Susan tuh terkesan bener terus gitu. Ya anak-anaknya hilang ya. Anak-anaknya hilang. Iya,
betul, gitu loh. betul. Jadi harus dijaga itu apa namanya childhoodnya itu harus dijaga. Ada juga yang pakai media lukisan. Ya kan terserah masing-masing ya apa aja medianya. Bahkan kalau misalnya pendongeng yang baik tanpa media harus bisa mendongeng gitu ya. Personifikasi macam-macam Macam-macam dan bisa menginspirasi, itu yang luar biasa. Nah dari situ anak-anak bisa semangat, bisa terus terinspirasi, bertanya, mengejar. Memang itu yang kita pengen dapat dari anak-anak supaya mereka tetap hidup, mereka tetap semangat ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ya saya ingin kelihatan natural aja. Oke, menarik sekali nih, do the best ya. Ya sebagai orang tua juga kita harus ini ya, melakukan yang terbaik untuk anak kita gitu. Tapi jangan memaksa. Oh, jangan memaksa. Biasanya kan orang tua gitu ya, do the best. Jadi jangan sampai anakku salah. Jangan sampai nilainya merah. Padahal justru dari kesalahan anak-anak belajar. Betul. Kalau jangan sampai anak-anakku telat, dibangunin setiap pagi. Akhirnya suatu ketika kita luar kota, anaknya nggak bangun. Terbiasa ini ya. Terbiasa dibangunin. Jadi mereka nggak punya inisiatif gitu. Nah, Ustadz, ada closing statement nggak dari yang tadi kita diskusi? Saya kira luar biasa. Hari ini kita ketemu Karya, ketemu Susan. Saya ingin menyampaikan ini. Sebenarnya pesan dasar dari pendidikan itu, orang tua punya kewajiban sama anak-anaknya, itu pesan surat An-Nisa ayat 9. Allah mengingatkan betul, wala yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Jangan sampai orang tua itu pesannya meninggalkan anak dan keturunannya dalam kondisi lemah. Disitulah maka pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua pertama. Lemah apa? Lemah fisiknya, nggak boleh ada stunting. Lemah apa? Akalnya, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik. Lemah moralnya, tidak diberikan contoh yang baik di rumah. Semuanya harus dalam kondisi bahwa meninggalkan anak-anak dalam kondisi kuat fisik, kuat akal, kemudian kuat dan akhlaknya baik, itu adalah luar biasa. Tapi bahwa kemudian itulah kenapa kemudian Kak Arya mengatakan itu best. Untuk apa? Agar jangan sampai putra-putri beliau itu kemudian ditinggalkan dalam kondisi lemah dalam semua aspek. Pada akhirnya maka kemudian menjadi kesadaran bareng nih, mudah-mudahan para orang tua dimanapun, yuk menjadi orang tua yang terbaik. Jangan sampai karena keterbatasan kita, kelemahan kita, atau tidak pengertian kita tinggalkan anak-anak kita dalam kondisi lemah, sehingga kita punya tanggung jawab di situ gitu. Dan bagi yang belum jadi orang tua, masih ada kesempatan gitu untuk belajar untuk menjadi orang tua dulu deh, yang soleh dan soleha, sehingga nanti melahirkan generasi-generasi yang soleh dan Tapi belajarnya soleha. jangan kelamaan ya Ustadz ya. Jangan kelamaan. Kapan prakteknya gitu ya. Iya. Ini kayaknya ada yang ini susah gitu, ada yang kesinggung. Para jombloan ini. Tetapi Atanggo tadi menarik. Orang sering lupa. Saya selalu mengatakan begini, wahai para bunda, wahai para ayahanda, jangan pernah lelah berinvestasi, memberikan the best buat anak-anak kita. Karena apa? Wa indallahi ajrun adim. Di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Walaupun kita nanti sudah nggak ada waladun soleh ya temula. Jadi investasi dunia akhirat nggak akan pernah rugi. Jadi jangan pernah lelah, capek, sabarnya nggak boleh habis, cintanya harus ditambah. Pokoknya semuanya akan dibayar lunas dengan kebahagiaan kita, tidak hanya di dunia. Anaknya siapa sih kalau ini gitu ya. Dan di akhirat Allah akan berikan mahkota kepada kita ketika kita bisa menghantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang tetap kemudian lahir dalam kondisi fitrah, kita hantarkan terus menjadi fitrah atau lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Ustadz Muhlisin dan terima kasih Kak Arya dan Susan telah hadir. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Amin. Sering-sering lah Susan main ke sini. Iya. Lagu barunya ditunggu ya Susan. Iya, lagu barunya tuh. Iya.
Ditunggu sama penggemar-penggemarnya tuh di seluruh Indonesia. Ya. Oke, anak adalah investasi dunia dan akhirat, karena itu tetap pelihara dan sayangi dan cintai mereka, dan di saat yang sama jangan pernah berhenti untuk belajar, baik itu mengenal anak sendiri maupun mengenal apa karakter si anak, dan juga belajar untuk bagaimana mendidik anak yang baik sesuai dengan rel dalam Islam. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Arya, Susan. Terima kasih Pak Ustaz.